Oke, baik anak-anakku sekalian, mohon maaf barusan meeting kita sempat terhenti karena memang laptop Bapak ini lupa tidak dicas, mati, tidak bisa baterai dan ini sudah Bapak on kembali sampai dicas. Kita lanjutkan penjelasan yang tadi, ya. Bapak share kembali. Jadi titik itu tidak dapat didefinisikan. Jadi kalian harus memahami dulu bahwa yang namanya titik itu dia nggak punya luas, nggak punya panjang, nggak punya lebar, dia hanya punya posisi aja. Di mana aja posisinya? Apa di atas, bawah, kanan dan kiri. Jadi itu definisi dari titik. Kemudian garis itu himpunan dari titik-titik yang dapat dinyatakan dengan persamaan matematika. Kemarin Bapak ilustrasikan atau visualisasikan dengan menggambarkan semut. Jadi kalau ada satu semut, yaitu adalah titik. Tapi kalau semutnya banyak, minimal ada 2 semut, dia berjejer, maka dia akan membentuk sebuah garis. Lebih-lebih kalau semutnya banyak, semut berjajar, dari jauh kita lihat dia akan membentuk sebuah garis. Garis itu tidak harus lurus, tapi garis itu menghubungkan titik-titik sehingga ada yang berkelok-kelok, ada yang lengkung, ada yang kurva, ya dia tetap dikatakan sebagai garis. Sehingga definisi garis adalah himpunan titik-titik yang dapat dinyatakan sebagai persamaan matematika. Nah, kemarin kita membahas, menganalisis secara detail sekali sampai titik dan garis. Nah, sekarang bidang. Kita masuk ke bidang. Bidang itu adalah titik-titik yang saling terhubung satu sama lain yang mempunyai ukuran luas. Jadi bidang itu pasti dikelilingi oleh garis-garis. Tidak mungkin sebuah bidang tidak dikelilingi oleh garis. Contohnya begini, ya, Bapak beri contoh. Misalkan ada titik A, ini titik A, ya, ini titik A. Anggap ini titik ya. Kemudian ada titik B, ini titik B misalkan. Kemudian ada titik apa ya? C, C di sini. Nah, apabila titik-titik ini kita saling hubungkan, membentuk sebuah garis, baik itu garis lurus, garis lengkung, dan semacamnya, kita hubungkan. Contoh, ini kita hubungkan A ke B, B ke C, kemudian saling terhubung semua titik-titik itu, maka dia akan membentuk sebuah ukuran luas. Ini luas. Dia pasti punya luas. Ini luasnya. Yang Bapak arsir ini luasnya. Misalnya kalian punya sebidang tanah, luasnya berapa meter persegi, berbentuk apa tanahnya, berbentuk persegi atau berbentuk persegi panjang, dia pasti mempunyai ukuran luas. Nah, titik-titik yang saling berhubungan sehingga mempunyai ukuran luas itu yang dikatakan bidang, ya, bidang. Oke, kita sudah tahu titik, garis, dan bidang. Jadi titik itu sesuatu yang tidak dapat didefinisikan, hanya bisa dilambangkan dengan bulatan kecil atau dot. Dia tidak punya luas, tidak punya volume, tidak punya panjang, tetapi titik memiliki posisi. Sementara garis itu adalah kumpulan atau himpunan dari titik-titik. Jadi titik-titik yang saling berhimpunan, yang membentuk sebuah himpunan, terhubung satu sama yang lain, dia akan membentuk garis. Sementara bidang itu adalah titik-titik yang saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk ukuran luas. Itu adalah bidang. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi hari ini.
Ini materi kita. Yang kedua adalah kedudukan dua titik dan titik ke garis pada bangun ruang. Jadi kedudukan titik ke garis gitu ya. Ya ini. Pertama, titik terletak pada garis. Titik terletak pada garis. Kapan dikatakan sebuah titik terletak pada garis? Perhatikan gambar 10. Gambar ini ya, gambar titik A dan titik B terletak pada garis AB. Ini garis AB. Ya, ini garis AB. Yang Bapak beri garis biru. Ini adalah garis AB. Tentu saja titik A dan titik B terletak pada garis AB. Dia ada di AB. Terus selanjutnya titik C, P, dan G terletak pada garis CG. Mana garis CG? Kita lihat garis CG. CG. Ini garis CG. Ini. Ini C, ini G. Maka titik C, ini titik C-nya. Titik P, ini titik P-nya. Dan G, ini G-nya. Terletak pada garis CG. Nah ini CG. Ya tentu saja. Jadi titik C, titik P, dan titik G itu ada di garis CG. Demikian seterusnya. Ya, seperti contoh ini. Artinya adalah sebuah titik dikatakan terletak pada suatu garis apabila titik itu menempel di garis itu. Kalau nggak menempel, bukan terletak pada garis, bisa di luarnya. Ya. Itu paham ya? Jadi sebuah titik dikatakan terletak pada garis apabila titik tersebut menempel atau ada di garis itu. Kalau titik itu ada di luar garis, berarti dia tidak terletak pada garis. Oke, kita lanjut pada yang ketiga. Kedudukan titik terhadap bidang. Nah, tadi kedudukan titik terhadap garis. Dikatakan titik ada pada garis apabila titik itu ada atau terletak di garis. Dengan bidang bagaimana? Nah, kalau kita ilustrasikan, misalnya ada bidang A, B, C, D, A, B, C, misalnya ya, D, bentar. Nah, misalnya contohnya ini ya, apabila ada garis, ada bidang A, B, C, D. Kemudian Bapak punya titik, ini titik, example, contohnya ini titik E, kemudian ini titik F misalnya. Maka titik E ini dikatakan terletak di bidang A, B, C, D. Iya, dia ada di bidang A, B, C, D. Karena memang posisinya dia nempel, ada di bidang itu. Jadi kalau asumsinya begini, ini ini HP, ya kalian perhatikan ini HP. Misalnya ini misalnya titik ya yang bulatan ini kamera saya ini titik. Maka titik ini dikatakan terletak di bidang HP ini karena dia nempel. Tetapi kalau tidak nempel, misalnya Bapak miringkan ya, kemudian ada mana? Anggap ini putih, ya, kurang hitam. Anggap ini anak kelihatan. Nah ini hitam ini anggap titiknya. Nah ini bidangnya. Nah apakah titik ini saya ini titik ini terletak pada bidang HP saya? Tidak, karena dia tidak menempel. Itu ya. Jadi dikatakan terletak pada bidang apabila titik itu benar-benar menempel utuh. Ya begini, nempel. Seperti titik di kamera saya ini misalnya.
dia nempel. Jadi titik itu berada pada bidang tersebut. Jadi seperti itu ya. Pak, kalau titiknya seperti yang tadi, nah, tidak nempel, berarti ini dikatakan titik berada di luar bidang. Kalau nempel, titik berada di dalam bidang. Jadi itu difference-nya, perbedaannya antara titik yang terletak pada bidang dengan titik yang di luar bidang. Ini ya, ini titik yang terletak pada bidang dengan titik yang di luar bidang. Nanti di example-nya bisa kalian lihat di materi yang nanti Bapak kirim. Nah, selanjutnya kedudukan garis terhadap garis. Ini kedudukan garis terhadap garis. Sebentar Bapak ambil penggaris. Karena Bapak ngomong sendiri kayak anu ini. Oke. Yang pertama, kedudukan garis terhadap garis. Dua garis saling berpotongan. Dua buah garis dikatakan berpotongan jika keduanya terletak pada sebuah bidang V dan berpotongan pada satu titik di bidang V. Nah, example-nya begini. Ini secara langsung Bapak praktekkan. Mana ya ini. Nah, ini ada dua ya, ada dua. Anggaplah ini garis A, ini garis B. Nah, dikatakan berpotongan apabila nempel begini. Ini saling berpotongan. Ya, berpotongan pada satu titik. Nah, yang dimaksud titik yang nggak tengah-tengahan titik perpotongannya itu dikatakan berpotongan. Kalau Bapak gambarkan di sini, misalnya ini garis A, ya, A, kemudian ini garis B, maka dia dikatakan berpotongan apabila dua-duanya ini sama-sama terletak di suatu bidang, sama-sama. Nggak boleh yang A ada di sebelah barat, yang B ada di sebelah timur. Ya, nggak mungkin akan berpotongan. Tetapi harus sama di satu bidang, nempel. Ya, jadi terletak pada sebuah bidang V dan berpotongan pada satu titik. Maksudnya ini loh potongannya. Nah ini, dia berpotongan di titik tengahnya ini. Jadi titik ini dia adalah titik perpotongan antara garis A dan garis B. Itu dikatakan dua garis saling berpotongan. Kemudian yang kedua, dua garis sejajar. Ya, dua garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika keduanya terletak pada sebuah bidang V yang sama-sama di bidang yang sama dan tidak berpotongan. Tapi tidak berpotongan di titik manapun pada V. Jadi dia dikatakan sejajar, ada sama-sama ada di sebuah bidang dengan posisi yang sama, dengan arah yang sama, tetapi tidak berpotongan di titik manapun. Nah, contohnya ini, misalnya ini garis A, ini garis B, ini garis A, ini garis B. Jadi garis A dan garis B ini dikatakan sejajar karena posisinya sama, sama-sama tegak. Kemudian sama-sama berada di satu bidang yang sama. Dan yang paling penting, dia tidak berpotongan di satu titik. Nggak kayak yang pertama tadi, yang saling berpotongan. Kalau yang sejajar tidak berpotongan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dua garis bersilangan. Dua garis bersilangan. Dua buah garis dikatakan bersilangan, ya, tidak berpotongan dan tidak sejajar jika kedua garis itu tidak terletak pada sebuah bidang yang sama. Jadi dua garis itu ada di bidang yang berbeda, jadi nggak dalam satu bidang seperti yang Bapak katakan.
Garis A, yang contoh yang tadi, garis A ada di sebelah barat, garis B ada di sebelah timur. Maka kedua garis ini saling bersilangan. Tapi posisinya nggak sama, nggak sejajar. Saling bersilangan. Tetapi kalau nempel, ya itu nanti bisa berpotongan. Itu ya. Kemudian yang terakhir, perpotongan garis dan bidang. Garis terletak pada bidang jika semua titik pada garis terletak pada bidang B. Garis dikatakan terletak di bidang B jika semua titik pada garis terletak pada bidang B. Jadi misalnya ini ya, ini dikatakan garis terletak pada bidang seperti HP Pak Mamat tadi ini ya. Ini kan bidang. Ya, ilustrasinya HP ini bidang berbentuk persegi panjang. Kemudian ada garis. Ini garisnya. Nah, garis ini dikatakan terletak pada bidang HP apabila garis ini semuanya nempel. Nah, seperti ini nempel. Semua titik-titik yang ada di garis itu ada pada bidang itu dikatakan terletak. Kemudian garis sejajar bidang jika garis dan bidang tidak mempunyai satu pun titik perpotongan. Sejajar kayak tadi. Ini bidang, ini garis. Dikatakan sejajar kalau bentuknya seperti ini. Sejajar ini. Ini bidang dengan garis saling sejajar. Tapi kalau garisnya menggok seperti ini, dia nggak sejajar, nggak sama posisinya, arahnya juga nggak sama. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, garis memotong bidang jika garis dan bidang hanya mempunyai satu titik perpotongan. Maksudnya satu titik perpotongan. Ini kan bidang. Kemudian Bapak telungkupkan begini ya. Kemudian ini garis. Ini garis. Nah, apabila garis ini tembus ke bidang, cucur, tembus kabel, kayak orang yang ditusuk sampai tembus ke belakang itu ya. Gimana caranya? Misalnya begini. Nah, dari atas nyampe ke bidang tembus ke bawah. Kalau Bapak ilustrasikan gambarnya seperti ini. Ini bidang, ya. Kemudian ada garis nusuk ke bidang itu tembus ke bawah. Nah, ini dikatakan garis memotong bidang. Jika garis dan bidang hanya mempunyai satu titik perpotongan. Mana satu titik perpotongannya? Ya ini. Di satu titik perpotongan. Tembus ke bawah. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, terakhir kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama, dua bidang berimpit. Dua bidang saling berimpit jika setiap titik yang terletak pada bidang B juga terletak pada bidang B. Selanjutnya, dua bidang sejajar. Dua bidang B dan W saling sejajar jika kedua bidang itu tidak mempunyai satu pun titik ruas garis perpotongan. Dan yang terakhir, dua bidang berpotongan. Dua bidang P dan W dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu mempunyai titik atau ruas garis perpotongan. Pada saat itu materi kita mudah-mudahan kalian juga ada sedikit pemahaman. Nanti silakan kalau ada pertanyaan karena waktu webinar kita sudah akan berakhir, mungkin bisa langsung jatuh ke Pak Muhammad. Kalau di sini Bapak tanya Alfi dulu. Assalamualaikum Alfi. Alfi, open mic-nya Alfi dan open kamera sebentar. Assalamualaikum Alfi. Coba Alfi, Bapak tanya Alfi. Biar Bapak tahu pemahaman kamu paling tidak sedikit saja, salah benar tidak apa-apa. Bapak tanya,
Eh, kapan dua garis itu dikatakan berpotongan? Kapan dua garis dikatakan berpotongan? Jika bagaimana? Alfi, Jika membentuk X. jika diulang, Alfi. Yang pada slide ini, yang ini dua garis berpotongan. Jika Membentuk. Alfi bisa melihat materi yang ada di screen. Nggak bisa Pak, ini salah pencet. Oh, salah pencet. Jadi dua garis dikatakan berpotongan jika, tolong ikuti, jika Membentuk. jika kedua garis Membentuk X. bukan membentuk X, saling berpotongan di satu titik X. Kata ulang ya, dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis berpotongan pada satu titik X. Coba diulang lagi. Dua garis dikatakan berpotongan. Coba baca lagi. Dua garis Potongan pada titik. Jika keduanya Saling berpotongan, berpotongan ya. pada titik X. Oke, diulang lagi. Dua garis dikatakan Jika kedua garis saling berpotongan pada titik X. Oke, ya, terima kasih Alfi. Baik, saya rasa Bapak cukupkan sampai di sini anak-anakku sekalian. Pertemuan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari barokah. Bapak akhiri, kita nanti lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.